Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 3 Sya'ban 1446 Hijriah kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan kepada orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqhus Sirah, yaitu memahami pelajaran-pelajaran penting dari sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas yaitu Perang Hunain, salah satu peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasul SAW dan para sahabat. Yang dimana di Perang Hunain itu diikuti sampai 12.000 pasukan. Dan itu membuat sebagian sahabat itu takjub dengan jumlah yang sangat besar tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran bahwasanya jumlah yang banyak itu bukan salah satu faktor kemenangan. Ya, bukan salah satu-satunya faktor kemenangan adalah jumlah yang sangat banyak. Sehingga Allah berikan pelajaran kepada para sahabat tentang perang Hunain. Kemudian kita lanjutkan fiqhus sirah fi ghazwati Tabuk, yaitu sirah Nabi SAW terkait dengan perang Tabuk. Jadi setelah perang Hunain itu ada namanya perang Tabuk, Ghazwatu Tabuk. Tentang Ghazwatu Tabuk, amara Rasulullah SAW ashabahu fi syahri Rajab minal amit tasi' bitahayyu'i li ghazwir Rum. Perang Tabuk ini ketika itu Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk bersiap-siap dalam rangka memerangi orang-orang Romawi. Ya, jadi orang-orang Romawi ini kan salah satu negara adidaya. Salah satu kekuatan besar di zaman itu selain Persia adalah Romawi. Dan ada yang mengatakan dalam referensi lain, waktu itu Nabi SAW mendengarkan kabar bahwasanya orang-orang Romawi akan menyerang kota Madinah. Maka di sini Nabi SAW itu memerintahkan seluruh para sahabat untuk bersiap-siap menghadapi serangan pasukan Romawi. Dan hal itu terjadi fi syahri Rajab, di bulan Rajab, fil aminal amit tasi', yaitu di tahun ke-9 Hijriah. Bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Wa dzalika fi zamanin min usratin nas wa syiddatin minal khar. Dan perang Tabuk itu ketika itu para sahabat mengalami kesulitan
Ya banyak para sahabat yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Dan di waktu itu cuaca sangat-sangat panas, fi syiddatin minal har, wajad bin minal bilad, dan kekeringan. Wa khina taubatis simar, dan cuaca yang panas, paceklik ya. Dan hampir selesai pacekliknya ini waktu itu. Dan sebagian tempat itu memang ada masih tumbuh-tumbuh buah-buahan. Wan nasu yuhibbunal maqam fi simarihim wa dilalihim wa yakrahuna syukhus 'alal hal min az-zaman alladhi hum alaihi. Jadi dengan keadaan yang sulit, susah, dengan cuaca yang panas, ya tabiat manusia itu agak berat. Ya, agak berat untuk bersiap-siap melakukan peperangan. Namun di sini karena perintah dari Nabi SAW, maka para sahabat sudah berupaya. Ya sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalla ma yakhruju fi ghazwatin illa kana anha wa akhbara annahu yuridu ghairal wajhi alladhi yaqsidu. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas-jelas terang-terangan gamblang beliau akan melaksanakan peperangan Tabuk. Itu dijelaskan kepada para sahabat. Ya, fa innahu bayyanaha lin-nas li bu'di syiqqah wa ziddati syaman wa qasratil adu. Karena ini Nabi menjelaskan perang Tabuk ini yang kita hadapi adalah orang-orang Romawi dan jumlah mereka pastinya sangat banyak. Ya, dengan keadaan kita yang saat itu waktu sulit-sulitnya. Ya. Liyata'ahabban nasu lidzalika ahabbatha amara fa amara bil jihaz wa akhbarahum annahu yuridur rum. Jadi di sini Nabi sudah menentukan targetnya adalah orang-orang Romawi. Ya. Wa sababu hadhil ghazwa annahu balaghu min al-anbat allati yaqdimuna bizait ila al-Madinah anna Roma tajammat bisyam ma Herakl li harbil muslimin. Disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Ya salah satu sebab peperangan Tabuk ini bahwasanya ada kabar yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Romawi itu mereka sudah bersiap-siap untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Di saat-saat seperti itu, saat-saat susah, kemudian cuaca yang sangat-sangat panas. Ya kita tahu sendiri kalau kota Madinah panas kan lumayan. Wa hasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal badli wal infaq fi sabilillah. Dan waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat untuk berinfak. Ya, namanya perang itu kan butuh dana, butuh harta, ya, butuh persiapan. Oleh karenanya disebutkan dalam buku ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi seluruh para sahabat untuk bisa berinfak. Ya, untuk mendanai peperangan Tabuk ini. Wa tasabaqal khayyiruna fi hadzal midmar. Dan waktu itu walaupun keadaan susah sulit, para sahabat tetap berlomba-lomba untuk bisa mendanai peperangan kali ini. Wa tabara Utsman bi alfi dinarin ja'a biha fi saubihi. Waktu itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau menyiapkan dana sampai 1000 dinar. Ya, 1000 dinar. Satu dinar berapa? Satu dinar itu 4,25 gram emas murni. Ya, 4,25 gram emas murni ya. Jadi tinggal dikalikan apa? 1000. Jadi hampir 4 ribuan. Kalau dirupiahkan kurang lebih 6 miliar. Ya, 1000 dinar. Ini dibawa sama Utsman, diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendanai perang kali ini. Bukan hanya itu, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbaluha wa huwa yaqulu ma darra Utsman ma amila ba'da hadzal yaum. Bukan hanya itu, jadi 1000 dinar, bahkan waruwiya annahu tabarra'a bi salasimi'ati ba'irin bi ahlasiha wa aktabiha fi ghazwati Tabuk. Ya disebutkan dalam beberapa referensi, Utsman radhiyallahu anhu itu juga menyiapkan 300 ekor onta lengkap dengan pelana dan sebagainya. Ya untuk memberangkatkan para sahabat ke Tabuk. Ya tentunya ini jumlah yang sangat fantastis ya, 1000 dinar di waktu tersebut.
Kemudian wa arada Umar radhiyallahu anhu musabaqata Abi Bakrin fit tasadduq. Disebutkan di dalam riwayat yang sahih, waktu itu Umar radhiyallahu anhu juga beliau berusaha untuk ikut andil dalam mendanai peperangan Tabuk ini. Sehingga disebutkan bahwasanya Umar faja'a binisfi malihi. Umar membawa separuh hartanya. Ya, separuhnya, setengahnya. Ya, dibawa kepada Nabi alaihissalatu wassalam untuk mendanai peperangan Tabuk ini. Ketika Umar datang di hadapan Nabi, maka Nabi bertanya, "Ma abaqaita li ahlika?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Karena ini kan separuh kan lumayan. Ya, jumlah yang sangat-sangat besar, separuh. Makanya Nabi bertanya, "Apa yang kau sisakan untuk keluargamu, wahai Umar?" Qala misluhu. Masih ada separuh lagi di rumah. Ya, untuk nafkah istri dan anak. Akhirnya Nabi menerima. Di waktu itu Umar kenapa membawa separuh hartanya? Beliau ingin mengungguli Abu Bakar di dalam hal ini. Dalam kesempatan ini mengungguli Abu Bakar dalam hal infak dan sedekah. Ya, separuh. Kemudian wa'ata Abu Bakar As-Siddiq bikulli ma indahu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selang beberapa saat kemudian datang membawa seluruh hartanya. Bikulli ma indahu. Ya, semua hartanya dibawa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya, "Ma ya Abu Bakrin, ma abaqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar menjawab, "Abaqaitu lahumullahu wa rasul." Aku sisakan mereka Allah dan Rasulnya. Jadi di sini Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau membawa semua hartanya dan beliau tahu istrinya ini bisa diajak sabar. Anak-anaknya bisa diajak apa? Sabar. Karena setelah infak ini kan otomatis Abu Bakar harus bekerja lagi untuk mengumpulkan harta untuk menafkahi istri dan anaknya. Ya. Maka di sini Nabi tidak mempermasalahkan. Karena Nabi tahu akan keimanan Abu Bakar yang sangat kuat, kesabaran beliau dan juga keluarganya. Ya. Jadi kalau keluarganya ridho, istrinya Abu Bakar ini ridho, putri-putrinya, anak-anaknya ridho, tidak ada masalah. Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Makanya Nabi tidak mengingkari hal ini. Kalau itu adalah sebuah yang tidak baik, pasti Nabi sudah menyampaikan hal itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah hal itu Umar melihat Abu Bakar membawa semua hartanya, maka Umar mengatakan, "La usabiquka ila syai'in abadan." Ya, mulai saat ini aku tidak bisa mengungguli Anda dalam hal apapun. Ya, jadi ini menunjukkan bagaimana para sahabat itu berlomba-lomba dalam ketaatan, berlomba-lomba dalam mengumpulkan pahala dan ganjaran. Padahal dua-duanya sudah dijamin surga. Ya, Utsman juga sudah dijamin surga. Walaupun demikian, jaminan surga ini tidak menjadikan mereka itu santai-santai, ya, ibadah sakarepe dhewe, tidak. Justru itu membuat mereka semakin termotivasi untuk berlomba-lomba dalam ketaatan. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ya, sesuai tentunya sama kemampuan kita masing-masing. Ya, dan ini sudah dicontohkan secara nyata oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian wajah Abdurrahman bin Auf bisamaniyati alafi dirham. Abdurrahman bin Auf itu membawa 8.000 dirham. Ya, 8.000 dirham. Ini mungkin sekitar kalau sekarang 35 jutaan. Sekitar ya. Mungkin kan bisa dirham kan naik turun nilainya ya. Ini yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Wa jaa ghairuhum bimalin katsir. Dan juga ada sahabat-sahabat yang lain yang membawa harta yang mereka miliki. Kemudian tidak sampai di situ saja, wa arsalatin nisa mastata'na min huliyihinna. Ya. Wa jaa jama'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu sab'atun yas'alunahu ma yahmiluhum alaih. Bahkan para wanita sahabiat itu mereka membawa perhiasan-perhiasannya. Ya, perhiasan ini kan nanti bisa dijual untuk mendanai peperangan kali ini. Itu para sahabiat. Wa arsalatin nisa
mastata'na min khuliyihinna. Khuli itu kan perhiasan, ya kalung, ya mungkin gelang, ya anting-anting, itu dibawa semuanya. Diserahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian wajah jama'atun ila Rasul, bahkan ada sahabat-sahabat yang memang itu mereka betul-betul kesulitan. Ya mungkin minim, hal ekonominya itu sangat-sangat minim. Dan mereka jumlahnya hanya 7 orang, cuma nggak disebutkan satu persatu namanya siapa. Ya, 7 orang ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu datang kepada Nabi ini mereka nanya, ya Rasulullah, apakah ada hewan tunggangan yang nganggur? Ada kelebihan, kita mau pakai, kita ikut berangkat. Karena sahabat ini betul-betul memang nggak punya, 7 orang ini. Ya. Kemudian waktu itu Nabi mengecek, memang nggak ada hewan tunggangan, semuanya sudah pas gitu loh, sudah ada yang pasukan yang akan menunggangi, misalnya tadi 300 ekor onta sudah ada orangnya masing-masing, sudah ada personnya. Akhirnya 7 orang ini mereka balik pulang dalam keadaan sedih, menangis. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran At-Taubah 92. Ya, bisa dilihat surat At-Taubah ayat 92. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang ini ketika mereka mau perang tapi nggak ada hewan tunggangan, kan Tabuk jauh, tidak ada persenjataan. Allah sebutkan wala alal ladina idza ma atau kalitahmilahum qul tala ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Allah sebutkan di ayat ini At-Taubah 92, tidak ada dosa bagi orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu wahai Muhammad supaya engkau memberikan kepada mereka kendaraan, lalu engkau mengatakan aku tidak memperoleh kendaraan untuk kalian. Ya, qul tala ajidu ma ahmilukum alaihi. Aku enggak punya kendaraan. Enggak ada hewan tunggangan nganggur, enggak ada saat ini. Semuanya sudah ada, individu-individu, person-person sudah ada. Ya. Kemudian tawallau. Akhirnya sahabat-sahabat ini pulang kembali. Apa kata Allah dalam ayat wa ayunuhum tafidu minad dam'i. Sedangkan mata mereka meneteskan air mata karena sedih. Jadi nggak bisa ikut jihad, nggak bisa ikut perang. Ya kalau bahasa kita, kalau mungkin sebagian kita kan senang nggak ikut perang, nggak capek, nggak lelah, santai-santai di rumah, duduk-duduk, kan begitu. Tapi ini tidak. Ya Allah gambarkan dalam ayat ini awallau wa ayunhum tafidu minad dam'i hazanan. Jadi mereka ini sedih. Mereka punya niat yang jujur, niat yang tulus, betul-betul pengen pengen jihad, pengen perang. Cuman dalam ini mereka nggak ada dana dalam ini. Ya, alla yajidu ma yunfikun. Lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Ya. Jadi ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang sahabat-sahabat ini, mereka ikut perang, hanya saja mereka tidak memiliki dana dan mereka punya uzur yang syar'i. Ya. Dan Allah tidak ada dosa bagi orang-orang yang seperti ini, tidak disalahkan. Maka inilah yang perlu kita perhatikan juga. Ya, kalau ada peluang-peluang kebaikan, ternyata kita nggak mampu, mungkin kita sedih. Ya, seandainya Allah berikan sekemampuan, saya pasti melakukan proyek kebaikan ini. Walamma ta'ahabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala qaumun minal munafiqin. Ketika Nabi sudah bersiap-siap, kan waktu itu cuaca yang sangat-sangat panas ya. Sebagian orang-orang munafik ini mengatakan di surat At-Taubah 81. Ya Allah sebutkan ulahnya orang-orang munafik saat itu mereka gembos-gembosi. Ya, apa kata Allah tentang orang-orang munafik? Di saat Nabi mengajak untuk berangkat ke Tabuk, mereka mengatakan di ayat 81, wa qalu la tanfiru fil har. Qul naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun. Orang mengatakan, kenapa kalian itu berangkat kayak panas-panas kayak gini? La tanfiru fil har. Har itu kan cuaca panas. Ya kenapa kalian capek-capek berangkat, ini panas ini? Ya. Apa kata wa qul naru jahannam asyaddu har. Katakan kepada mereka, neraka jahanam itu lebih panas.
daripada cuaca saat itu ya. Memang cuaca panas, tapi neraka lebih panas, jauh lebih panas. Qulna jahannam asyaddu harra. Lau kanu yafqahun, kalau mereka itu betul-betul orang yang paham. Ya, kalau betul-betul mereka itu paham. Ya, jadi panasnya dunia tidak ada apa-apanya dengan panasnya neraka. Ya, api dunia saja tidak ada apa-apanya dengan api neraka. Api dunia itu kita nggak bisa menahan panasnya, apalagi api neraka itu 69 kali lipat. Sebutkan dalam hadis, panasnya api neraka itu 69 kali lipat dari panasnya api dunia. Kemudian wa an bin Mas'ud disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamma umirna bis shadaqati kunna natakhamalu." Ya, ketika kita diperintahkan untuk sedekah di perang Tabuk, kata Abdullah bin Mas'ud, maka setiap sahabat membawa harta yang mereka punya. Abu Bakar membawa semuanya, Umar membawa separuh, Utsman membawa 1000 dinar, Abdurrahman bin Auf membawa 8000 dirham. Masing-masing membawa. Kemudian ada salah seorang sahabat namanya Abu Uqail. Ya, dia membawa separuh sok, finis fisoin. Separuh sok ini kan sedikit ya. Ya, dan ada lain sahabat ini semua sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai kemampuan. Waktu itu ada sahabat yang membawa cuma separuh sok dari yang dia punya. Karena itu yang dia punya. Ya, akhirnya orang-orang munafik ngobrol lagi, ngomong lagi. Ngembos-ngembosi lagi orang-orang munafik. Allah sebutkan di At-Taubah 79 tentang sikapnya orang-orang munafik di waktu ini, di waktu tersebut ya. Apa kata Allah? Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Jadi At-Taubah 79 walladzina yalmizunal mutawwi'in. Ya, orang-orang munafik ini mereka mencela ya orang-orang yang berinfak. Kita lihat terjemahannya. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Orang-orang munafik itu yaitu orang-orang yang mencela orang yang beriman ketika mereka memberi sedekah dengan sukarela. Ya. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan orang-orang itu, orang yang beriman ini mereka bersedekah sesuai dengan kadar kesanggupannya, kemampuannya. Ya. Fayaskharuna minhum. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka, sakhirallahu minhum. Maka Allah membalas penghinaan mereka orang munafik tadi, walahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Ya. Jadi orang-orang munafik di waktu itu kalau ada sahabat yang sedekahnya sedikit dicela, diremehkan. Opo sakmene, bahasa kita kan gitu. Gawe opo sakmene iki. Ini orang munafik kayak gitu. Tapi kalau ada yang sedekahnya banyak, riya, amer. Oh, omongane wong kan entek kan. Ya, omongane wong kon entek. Kalau bahasa Arabnya kalamun nasi la yantahi. Ucapan orang ini enggak ada habisnya, ucapan netizen ini enggak ada habisnya. Kan gitu. Yang penting kita itu ikhlas. Ya, amalan kita sesuai sunnah, sudah jalan aja. Mau orang ngomong gini, orang ngomong itu bukan urusan kita. Ini orang-orang munafik di zaman itu, Allah sebutkan apa sepak terjang mereka. Kalau sahabat ini bawa sedikit, dihina. Oh, pusmini. Buat apa? Ya, padahal sahabat ini jujur, dia memang mampunya segitu. Ya, mampunya, Allah kasih kemampuan seperti mau gimana lagi? Enggak ada lagi. Ya, ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Waqad kana jama'atun minal munafiqina yasirun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala ba'dhum yaqul. Ya. Jadi ketika orang munafik ini ada yang ikut berangkat ke Tabuk ini. Ya, tetap menyembunyikan kenifakan mereka dalam hati mereka, disembunyikan. Mereka ngomong di perjalanan. Atas sabu najila da banil asfar takita lil arbi ba'dhum ba'dun. Ya. Apakah mereka mengira bahwasanya menaklukkan Romawi itu segampang itu. Jadi mereka melecehkan kekuatan kaum muslimin,
ya merendahkan, yaitu di perjalanan seperti itu. Ya. Kemudian ada ucapan-ucapan yang lain yang itu intinya mengolok-olok, ya mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok Rasul dan mengolok-olok kaum muslimin. Ya. Itu di perjalanan menuju ke ke Tabuk. Setelah itu Allah turunkan di ayat masih di surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Ya, namanya orang-orang munafik ini ketika di perjalanan mereka sambil guyon. Ya, tapi guyonnya kebelabasan. Ya, guyonnya itu keterlaluan dan melampaui batas. Ya, sehingga mereka dalam guyonnya itu mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok para sahabat. Ya. Maka Allah turunkan ayat di At-Taubah 65 dan 66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya, ketika engkau bertanya kepada mereka, ya, kenapa orang-orang munafik itu mengolok-olok namanya istihza, yang mengolok-olok Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kita cuma ngomong, yang ngomong namanya safal itu kan panjang, foto obrolan kita bermain-main saja. Kemudian apa kata waqul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian itu mengolok-olok, tastahzi'un. Ya. Jadi ini ayat ini juga mengajarkan dia supaya hati-hati kalau guyon, bercanda ini hati-hati, jangan sampai agama ini jadikan bahan guyonan. Ya, bahan bercanda. Ini mengerikan. Ya. Kemudian apa kata la ta'tadiru ayat 66, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian enggak usah minta uzur. Kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ya. Jadi di sini Allah menyebutkan iman di dalam mereka ini orang-orang munafik, cuman mereka dalam secara casing itu kayak orang beriman. Ya, inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Ya. Jadi ayat ini turun ketika disebutkan oleh para ulama, salah satunya pendapatnya adalah ketika turun di saat orang-orang munafik ini bercanda di perjalanan menuju ke Tabuk. Setelah semuanya bersiap-siap, ya, para sahabat sudah bersiap-siap, wastakhlafar Rasul sallallahu alaihi wasallam Aliyan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Ali. Ali ini enggak usah ikut. Dia tetap di Madinah, jaga kota Madinah. Ya. Maka Ali mengatakan, maksudnya Ali ini sebenarnya pengen ikut, cuma di sini Nabi perintahkan kamu di sini aja. Jaga Madinah ini. Maka Ali mengatakan, atukhallifuni fis subyan wan nisa? Apakah saya harus di Madinah ini jaga anak-anak sama bocah-bocah gitu? Maksudnya Ali itu pengen ikut. Ya, tapi di sini Nabi yang perintahkan, maka Ali kan ngasih mungkin bisa muhawal usaha, barangkali Nabi berubah pikiran. Ya, makanya Ali mengatakan atukhallifuni fis subyan wan nisa? Apakah saya harus di sini saja untuk jaga anak-anak sama bocah-bocah, wanita-wanita ini? Maka Nabi mengatakan qala sallallahu alaihi wasallam, ini dalam riwayat Bukhari ya, ala tardo an takuna minni bimanzilati Harun bin Musa illa annahu laisa nabiyyun ba'di. Apakah engkau enggak ridho? Kata Nabi kepada Ali ya. Apakah engkau tidak ridho, tidak rela kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun dengan Musa? Kan kita tahu bagaimana kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Ketika mereka berdua berangkat untuk mendakwahi Fir'aun, ini sangat dekat kedudukan Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka di sini Nabi mengatakan kepada Ali, apakah engkau enggak rela? Ya, walaupun kau di sini di Madinah enggak ikut ke Tabuk, tapi kedudukanmu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kedudukan Harun di sisi Nabi Musa alaihi wassalam. Ya. Jadi Nabi menghibur Ali pengen ikut, cuman beliau dapat tugas lain. Harus jaga Madinah, jaga wanita-wanita dan anak-anak yang mereka enggak ikut berangkat. Kemudian di sini wa takhallafa nafarun minal muslimin min ghairi syakkin wal irtiyab. Ya, waktu itu seluruh sahabat itu
semuanya berangkat sampai angka 30.000 atau lebih pasukan. Ya, bisalasina alfin au aksar. Ya, yaitu ada sampai angka 30.000. Jadi lebih banyak daripada Hunain. Hunain ini 12 ribuan. Ya, Qasy dan Tabuk. Dari 30.000 itu ada 3 sahabat yang tidak ikut tanpa ada uzur. Ya. Dan ini ada contoh juga. Bukan berarti kita mencela mereka, tapi ada kisah yang lebih khusus tentang 3 sahabat ini. Ya. 3 sahabat ini yaitu Ka'ab bin Malik, Muroro bin Robi, Hilal bin Umayyah. Yang kisah mereka 3 orang sahabat ini yang enggak ikut perang Tabuk itu Allah abadikan dalam Al-Qur'an ya di surat At-Taubah ayat 118. Jadi perang Tabuk ini kebanyakan disebutkan di At-Taubah. Ya. Jadi 3 orang ini mereka tidak ikut perang tanpa ada uzur, tidak sakit, ya tidak lagi safar. Pokoknya ya ada sisi berat dalam hal itu. Tapi Allah sebutkan tentang hal ini. Ya. Jadi 3 orang ini mereka nanti ketika selesai perang Tabuk ini mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Ka'ab bin Malik ini ada kisahnya ya. Seingat saya ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ini beliau menuturkan bagaimana kisah beliau enggak ikut perang Tabuk itu panjang. Ya. Disebutkan oleh para ulama ada buku tersendiri kisah taubatnya Ka'ab bin Malik. Ya, itu hadisnya Ka'ab bin Malik ini menceritakan panjang ceritanya. Disebutkan dalam hadis yang sahih sampai para ulama itu mengambil faedah 100 pelajaran dari kisah taubatnya Ka'ab bin Malik. 100 pelajaran. Bisa jadi lebih dari itu. Ini kan para ulama mereka berusaha istinbat ya, berusaha mengambil faedah-faedah dari kisah taubatnya Ka'ab bin Malik. Ya. Jadi 3 orang ini mereka nanti itu kan dihajar. Dihajar itu maksudnya tidak diajak bicara, salamnya enggak dijawab. Ya. Kemudian kayak dikucilkan gitu. Tapi mereka masih orang beriman, 3 orang ini. Ya. Jadi ketika selesai dari Tabuk Nabi pulang ke Madinah, 3 orang ini datang kepada Nabi, mereka jujur, mereka apa adanya. Ya. Dan Ka'ab bin Malik ini orang yang Allah berikan lisan yang fasih, pintar ngomong, pintar retorika. Seandainya Ka'ab bin Malik waktu itu beliau bermain retorika, Nabi akan percaya. Ya cuma di sini Ka'ab bin Malik beliau jujur. Ya, beliau jujur menyampaikan apa adanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya Nabi perintahkan para sahabat untuk menghajar Ka'ab bin Malik dengan 2 temannya, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. 3 orang yang dihajar selama 40 hari. Ya. Kemudian hari ke-40 Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ka'ab bin Malik istrinya Ka'ab bin Malik ini tidak boleh menggauli istrinya selama 10 hari. Jadi 50. Allah sebutkan ya di 118 di At-Taubah wa alas salasatil ladzina khulifu. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya mereka. Jadi mereka 3 orang ini taubat. Cuman Allah belum menurunkan ayat yang menjelaskan taubat mereka diterima. Ya. Wa alas salasatil ladzina khulifu. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, kata Allah, hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Sehingga apabila bumi terasa menjadi sempit bagi mereka, ya, bima wa daqat alaihim anfusuhum, ya, idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum. Ya, dan padahal bumi itu luas dan jiwa pun mereka terasa sempit, pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwasanya tidak ada yang tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya. Ya. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi summa taba 'alaihim liyatubu. Kemudian Allah menerima taubat mereka dan mereka tetap dalam taubatnya. Ya, innallaha huwat tawwabur rahim.
Sesungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi ketika turun ayat ini ya baru para sahabat menyampaikan kepada Ka'ab bin Malik bahwasanya taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senang, gembira Ka'ab bin Malik ini. Ya. Beliau sampai menyedekahkan baju yang beliau punya kepada orang yang mengabarkan tadi. Ini ada kisah tersendiri ya. Kemudian di sini wa takhallafa aidan Abu Dzar wa Abu Khaisamah radhiyallahu anhuma lakinnahuma lahiqahu fi ma ba'd. Ada waktu itu sahabat yang ketinggalan rombongan tapi mereka menyusul. Ya seperti Abu Dzar dan Abu Khaisamah. Ya mereka ketinggalan rombongan tapi mereka segera menyusul. Wasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasina alfin au aksar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju ke Tabuk itu dengan 30.000 pasukan atau lebih. Qasidan Tabuk fi qillatin minad duhr. Ya, waktu itu beliau berangkatnya itu menjelang zuhur. Ya, wa fi juhdin syadid hatta kana rajulani wa salasati yataqabun ala ba'irin wahid. Ya, menjelang zuhur di waktu yang panas dan dengan cuaca yang luar biasa panasnya. Maka sampai-sampai disebutkan satu onta itu digunakan untuk 3 orang gantian. Ya, jadi satu onta 3 orang. 7 orang tadi yang mereka datang memang nggak ada space, nggak ada lagi hewan. Maka 7 orang tadi pulang mereka nangis. Nabi sudah memperhitungkan dalam hal ini. Ya, nah maka Nabi ngomong la ajidu ahmilukum, saya nggak ada lagi hewan tunggangan. Maka Nabi sudah tahu bahwa waktu itu dan beliau sudah memperhitungkan memang nggak ada 7 orang ini pulang. Ya, tapi pastinya mereka sudah dapat pahala. Karena mereka niat, mereka tulus pengen berangkat, cuman nggak ada hewan, dan mereka dapat pahala jihad. Ya, pahala niat dan bisa jadi pahala jihad juga karena ada uzur yang menghalangi mereka. Wa fi qillatin minal mu'na hatta sta'danu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yanharu rawakhilahum liyaqulu wa yashrabu ma fi kurshiha minal ma'. Sebutkan dalam oleh Ibnu Katsir. Jadi ketika mereka berangkat ke Tabuk ini dengan keadaan yang susah, sulit, panas, ya satu onta itu gantian 3 orang, ya satu orang jalan naik onta, 2-nya jalan, nanti gantian seperti itu. Sampai-sampai di tengah perjalanan karena sedikitnya bekal, maka mereka ada yang menyembelih ontanya, ya untuk dimakan dan dicantap dagingnya. Akhirnya pun mereka jalan, ya karena waktu itu sangat-sangat sulit ya. Kemudian di sini disebutkan walamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajar, dia di Samud, maka beliau berkata, ya ketika perjalanan ke Tabuk, Nabi melewati lembah-lembah yang pernah dihuni oleh orang-orang Samud, kaum Samud. Ya, kaum Samud ini kaumnya Nabi siapa? Wa ila Samud akhahum Huda. Nabi Hud ya. Nabi apa Nabi Soleh? Nabi Hud. Wa ila Samud akhahum Hud. Nanti dicek lagi ya. Jadi waktu itu Nabi ke Tabuk ini beliau melewati perjalanan, melewati tempat orang-orang Samud yang mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi melewati tempat tersebut, maka Nabi bersabda kepada para sahabat, la tadkhulu masakinal ladzina dzalamu anfusahum illa an takunu bakina hadaron an yusibakum misla ma asabahum summa zajara fa asra hatta khallafaha. Nabi bersabda ketika melewati perkampungan orang-orang Samud, la tadkhulu masakinal ladzina dzalamu anfusahum. Janganlah kalian berlama-lamaan melewati tempat seperti ini, tempat orang yang pernah diazab. Ya. Kalaupun kalian harus lewat illa an takuna bakin, kalian itu hendaknya sedih, takut. Hadaron an yusibakum, kalian khawatir takut jangan-jangan nanti azab itu turun lagi di tempat yang sama ini, mislama asobah. Ya. Summa zajara, kemudian Nabi pun agak mempercepat jalannya melewati tempat tersebut. Ya, jadi kalau di tempat-tempat yang pernah Allah turunkan azab,
Ini kita jangan berlama-lama di situ. Coba sekedar lewat aja. Kalau memang harus lewat di tempat tersebut. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian walamma wasalu ila Tabuk lam yajidu ahadan hunak. Ternyata sampai di Tabuk, ya, Nabi tidak mendapati satu orang pun dari orang-orang Romawi. Sudah persiapan perjalanan jauh. Ya, Nabi tidak menjumpai satupun dari orang-orang Romawi. Li'anna Ruma lamma balaghahum masira hadzal jaisi asarul insihaba ila biladihim liyatahassanu bihusuniha. Ya, karena orang-orang Romawi ketika mereka mendengar pasukan dalam jumlah besar 30 ribuan itu dengan keimanan mereka, dengan siap matinya mereka, orang-orang Romawi takut. Akhirnya mereka menarik pasukannya kembali ke negaranya. Dan mereka berlindung di benteng-benteng mereka. Liyatahassanu bihusuniha. Ya. Kemudian falam yara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'iyan litatabu'ihim dakhila biladihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sampai di Tabuk tidak ada satupun orang-orang Romawi pasukan di sana, maka Nabi beliau melihat tidak ada keperluan untuk membuntuti mereka sampai ke negara mereka. Ya. Maka Nabi wa aqama fil mantiqati bid'a asyara laila. Ya, ketika itu Nabi singgah di Tabuk sampai beberapa sampai 3 atau 7 malam. Ya, beliau nunggu di situ. Ya, karena perjalanan jauh, Madinah ke Tabuk. Nanti mungkin bisa dicek ya, jarak Madinah ke Tabuk itu berapa kilometer. Ya, perjalanan jauh kan nggak mungkin langsung balik. Kau nggak ada apa-apa langsung balik. Tapi Nabi singgah di situ selama beberapa malam, beberapa hari dan malam. Kemudian ketika beliau singgah di Tabuk ini, ada beberapa kabilah dari kabilah-kabilah Arab yang di Tabuk dan sekitarnya itu datang untuk masuk Islam, atau yang nggak mau masuk Islam itu membayar jizyah, membayar upeti kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi menerima dan memberikan kepada mereka perlindungan. Jadi dengan hal ini, dengan adanya berangkatnya Nabi SAW dan para sahabat ke Tabuk itu kan beritanya kan sudah tersebar sampai ke Romawi, dan otomatis orang-orang kabilah-kabilah Arab yang di sekitar Romawi, di sekitar Tabuk itu juga dengar hal ini. Ya. Dan ketika orang Romawi nggak mau meladeni kaum muslimin di Tabuk, itu juga tersebar kabarnya. Sehingga kabilah-kabilah yang masih belum mau masuk Islam, mendengarkan kekuatan yang besar dari kaum muslimin, mereka akhirnya mau masuk Islam. Ya. Ini salah satu dampak dari disebutkan dengan perang Tabuk pada tidak ada peperangan. Karena di sini musuh itu sudah lari duluan. Ya. Summan sarafa aidan ila Madinah. Akhirnya Nabi pun balik ke Madinah. Falamma aqbala 'alaiha da'a Malik ibn Dakhshim wa Ma'an ibn Ajlan wa marahum bi dabil Madinah wa hadama wa harraqa masjid ad-Dirar. Ya. Ketika Nabi perjalanan ke Madinah, itu Nabi mengutus 2 orang sahabat. Ya, mengutus 2 orang sahabat yang dimana di waktu itu 2 sahabat ini diperintahkan untuk menghancurkan Masjid Dirar. Ya, masjid Masjid Dirar. Ada tentang Masjid Dirar ini, masjid ini dibangun oleh orang-orang munafik untuk menyaingi Masjid Nabawi. Ya, menyaingi Masjid Nabawi. Maka Masjid Dirar ini diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dihancurkan. Ya, di Al-Quran disebutkan, saya ingat cuman walladzina takhadu masjid Dirar. Saya cek dulu ya. Ya, disebutkan tentang Masjid Dirar ini di surat
Surat At-Taubah ayat 107. Ya, At-Taubah ayat 107. Walladzina takhadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna ilal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ya, dan orang-orang yang menjadikan masjid dirar ini untuk memecah belah kaum muslimin. Ya, ini Allah abadikan di At-Taubah ayat berapa? 107 ya. Ayat At-Taubah ayat 107. Yaitu Allah berfirman walladzina takhadu masjidan diraran wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin. Dan orang di antara orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan bagi orang-orang yang beriman dan kekafiran untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi di sini masjid ini betul-betul sengaja dibuat orang-orang munafik dibangun, yaitu apa? Untuk menimbulkan kemudaratan, memecah belah kaum muslimin. Ya, makanya di sini ketika Nabi selesai dari Tabuk, beliau mengutus dua orang sahabat untuk menghancurkan dan sahabat-sahabat yang lain membantu untuk menghancurkan masjid tersebut. Ya, alladzi banahul munafiq wa talabu min Rasul sallallahu alaihi wasallam fihi. Ya, wa wa'adahum bis salati fihi ba'dal audati min Tabuk wa dhahaba ilal masjid wa ashala fihi niran wa hadamahu. Sebelum masjid itu dihancurkan, orang-orang munafik ini minta supaya Nabi sholat di situ. Maka Nabi nuruti. Nabi sholat di situ, kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan masjid tersebut. Ya, menghancurkan masjid tersebut karena memang masjid ini didirikan untuk memecah belah kaum muslimin. Setelah sampai di kota Madinah, Nabi SAW bersabda, beliau mengatakan kepada para sahabat, inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Sesungguhnya di kota Madinah itu ada sekelompok kaum, kata Nabi, yang tidaklah kalian melakukan perjalanan, kalian melewati lembah itu kecuali mereka bersama kalian. Ya, qalu ya Rasulullah wa hum bil Madinah. Ya Rasul, bagaimana mereka bersama kita sedangkan mereka di Madinah? Ya, qala wa hum bil Madinati habasahumul udru. Mereka ini di Madinah karena mereka punya uzur. Ya. Jadi Nabi menceritakan hal ini tentang 7 sahabat tadi. Yang mereka jujur, mereka tulus kepada Allah SWT, mereka ingin berangkat tapi enggak ada dana. Ya. Oleh karena itu Nabi mengatakan inna bil Madinati aqwaman. Sesungguhnya di Madinah itu ada sekelompok orang yang tidaklah kalian itu berangkat ke Tabuk, kalian lewat jalan ini, kalian lewat lembah ini, lembah itu, kecuali mereka bersama kalian. Pahalanya sama dengan kalian. Ya. Atau pahalanya mirip-mirip dengan kalian karena mereka dihalangi oleh uzur mereka. Ya, dihalangi oleh uzur mereka. Ya, ini menunjukkan pentingnya niat yang tulus saja. Niat yang jujur. Oleh karenanya ada pembahasan oleh para ulama judulnya as-sidqu ma'allah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur. Ya, selain kita jujur ke dalam ucapan kita, kalau ngomong itu jujur, betul apa adanya, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang tutup-tutupi, itu jujur dengan manusia. Ya. Jujur kepada Allah ini lebih dari itu. Ya. Jujur kepada Allah ini jauh lebih itu dan itu mirip dengan dekat-dekat dengan keikhlasan. Ya. Jadi kalau misalnya jujur ini kan para sahabat ini betul-betul jujur, mereka enggak punya apa-apa dan Allah tahu. Allah mereka betul-betul enggak punya apa-apa. Kalau mereka punya apa-apa, mereka bohongkan, Allah tahu apa bongkar kebohongan mereka. Ini betul-betul enggak punya apa-apa. Datang kepada Nabi, mungkin ada hewan tunggangan ini enggak ada. Nabi enggak ada. Mereka pulang itu pun mereka nangis. Tangisan mereka ini air mata kesatria kan begitu. Saya pernah dengar ceramah, ini air mata kesatria. Mereka mau perang tapi enggak ada dana. Mereka nangis sedih. Ya. Jadi ini pentingnya kejujuran dalam hati kita. Kalau kita infak, ya Allah saya mampunya segini, maka Allah Maha tahu tentang isi hati kita. Allah Maha tahu kemampuan kita. Ya Allah saya mampunya segini. Saya mampunya segini.
Saya mampunya mondokkan anak di sini karena kemampuan saya seperti itu. Kan pondok kan macam-macam biayanya kan ya. Ada yang segini, ada yang pondok segini. Ya sesuaikan kemampuan. Jangan memaksakan diri. Kita nggak mampu di pondok A, kita paksakan akhirnya kita yang repot sendiri. Ya. Toh insya Allah kualitas pondok kan memang nggak jauh beda. Cuman kualitas sarana prasarananya saja yang beda mungkin ya. Dan sebagainya. Tapi insya Allah pondok-pondok yang bermanhaj salaf kualitasnya tidak jauh beda lah. Tinggal nanti kita sesuai kemampuan. Ya, yang penting ini jujur dan ini yang harus kita latih. Kita mampunya berapa ini saya mampu. Ya, dan ini yang menurut kita perlu perjuangannya karena ini yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, kejujuran. Ya as-sidqu ma'allahi subhanahu, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada di Riyadhus Shalihin pembahasan tentang as-sidq, jujur. Al-Imam Nawawi di kitab beliau Riyadhus Shalihin itu beliau membawakan pembahasan tentang kejujuran. Ada. Nanti bisa dilihat ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya. Walamma wasala al-Madinah talaqahumun nas wasibyan yarhabuna bihim. Ketika Nabi sudah sampai di Madinah, beliau disambut sama anak-anak kecil, sama wanita-wanita yang mereka tidak ikut berangkat. Wa ja'a man kana takhallafa anhu fa minhum man halafa lahu fa atruhu wastaghfara lahu wa ja'a wa sahibahu. Orang-orang yang enggak ikut perang itu pada datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang enggak ikut berangkat ini ada 4 macam. Ya orang-orang yang enggak ikut berangkat ke Tabuk ini ada 4 golongan. Yang pertama yaitu al-ma'murun ma'jurun ka Ali bin Abi Thalib wa Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Ada orang-orang yang enggak berangkat ke Tabuk, yang golongan pertama itu orang memang yang diperintahkan untuk enggak berangkat seperti Ali bin Abi Thalib sama satu lagi Muhammad bin Maslamah. Ini mereka enggak ikut berangkat karena Nabi yang perintahkan. Kalian enggak usah berangkat, kalian di Madinah jaga Madinah ini. Ini yang pertama. Wasani kata orang yang enggak ikut ke Tabuk ini golongan yang kedua ma'dzurun. Ya, yaitu orang-orang yang punya uzur seperti orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit. Ini golongan yang kedua. Sama orang-orang lemah ini kan lemah bisa jadi lemah dari ekonominya atau lemah dari segi fisiknya karena sudah tua. Ini golongan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya yang enggak ikut ke Tabuk ini golongan yang ketiga usatun mutnibun kasala satal ladina khulifu. Mereka orang yang bermaksiat, tapi mereka mengakui mereka salah dan mereka jujur dan Allah terima taubat mereka. Ini nanti 3 orang tadi itu. Ya, Ka'ab bin Malik, Hilal, kemudian siapa dan satu lagi tadi. Yang keempat, yang enggak ikut ke Tabuk ini orang-orang munafik, malumun, madmumun, wahum munafik. Mereka cari-cari alasan, ya, berangkai kata-kata supaya dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini orang-orang munafik dan Allah tahu isi hati mereka. Nabi memaafkan karena Nabi menghukumi secara zahir. Secara lahiriah saja, Nabi enggak tahu isi hatinya seseorang. Yang isi tahunya hati seseorang hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu sendiri. Ya, ini 4 golongan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah tentang golongan-golongan orang ini yang enggak ikut perang Tabuk. Itu 4-4-nya tadi. Ya, ketika sampai di Madinah, maka 3 orang yang enggak ikut perang tadi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah bin Rabi sama Hilal. Ya, Ka'ab, Murarah dan Hilal radhiyallahu anhu. Mereka para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, mereka menyampaikan apa adanya, wis jujur. Ya, kalau Nabi memberikan hukuman maka mereka sudah siap. Apapun hukumannya karena mereka salah. Ya, tidak ikut perang tanpa ada uzur, tanpa ngasih kabar dan sebagainya. Ya, akhirnya terjadilah hajar. Ya, hajar ini yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, mereka tidak diajak bicara. Mereka tetap sholat di Masjid Nabawi, tapi ketika sholat itu nggak ada yang ngajak ngomong, didiemin gitu aja. Ini kan jadi hati kan jadi sempit kan ya, jadi nggak enak. Ya, sholat berjamaah tapi ketika salam kepada Nabi nggak jawab salamnya. Ya, Nabi nggak jawab salam mereka dan itu berlangsung sampai sekitar 40 hari atau 50 hari. Ya, ini sebagai pelajaran. Ada efek jerah di situ. Sampai Allah menurunkan ya ayat tadi, yaitu ayat At-Taubah 117.
dan 118. Kalau tadi yang saya bacakan 118, ini ada ayat sebelumnya 117. Apa kata Allah? Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazihu qulubu fariqin minhum summa taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Ya. Perhatikan ayat ini, laqad taba. Sungguh Allah telah menerima taubat ya dari nabi dan muhajirin dan ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Sa'atil usrah ini adalah perang Tabuk tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam ayat ini perang Tabuk itu dengan apa? Sa'atil usrah, saat-saat yang sulit. Saat-saat yang sempit, saat-saat yang berat. Ya, itu Allah sendiri mengatakan sa'atil usrah, di saat-saat yang sulit. Ya, dengan turunnya ayat ini, dengan ayat 118 wa alas salasa, dan kepada 3 orang. Ya, 3 orang yaitu tadi. Ya, jadi kisah mereka Allah abadikan dalam Al-Quran bahwasanya Allah sudah menerima taubat dari 3 sahabat ini. Jadi tidak boleh kita mencela mereka, tidak boleh kita mencaci mereka, tidak boleh kita menghina mereka karena Allah sudah menerima taubatnya. Ya, sama halnya dengan kalau kita pernah baca kisahnya perang apa? Perang Uhud. Perang Uhud itu kan ada 50 sahabat yang ditugaskan untuk di bukit. Kalian nggak boleh kemana-mana, apapun yang terjadi. Ketika kaum muslimin perang Uhud di fase pertama itu kan kaum muslimin menang. Kemudian kaum muslimin mulai mengumpulkan ghanimah. Ya, mengumpulkan apa? Ghanimah. Akhirnya orang-orang yang diwasiati supaya jangan kemana-mana kalian tetap di bukit ini, itu mereka tertarik. Mereka tertarik namanya lihat harta ya. Mereka ikut turun, mereka lupa apa tentang nasihat Nabi, jangan Nabi, jangan kemana-mana apapun yang terjadi. Sampai ada komando berikutnya. Bahasa kita kan kayak gitu. Mereka tertarik, mereka ikut turun. Mengumpulkan harta perang. Akhirnya bukit ini kosong. Khalid bin Walid waktu itu masih kafir, tahu, cari celah. Akhirnya kaum muslimin kalah di perang Uhud. Orang-orang yang turun ini Allah sudah maafkan mereka. Ada ayatnya di surat Al-Imran seingat saya. Ya Allah sudah memaafkan mereka. Jadi tidak ada celah untuk mencaci maki para sahabat. Ya. Ini selesai perang Tabuk. Dan pelajaran-pelajarannya dari apa perang ini kita bacakan 1 atau 2 pelajaran dulu ya. Pelajaran-pelajaran yang lain kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lain insyaallah taala. Yang pertama, pelajaran yang pertama dari perang ini masyru'iyatul jihad bil mal wa annahu qarinun bil jihad bin nafsi. Bal warada muqaddaman alif fi iddati ayat min kitabillah. Dalam kisah perang Tabuk tadi secara global ini yang saya sampaikan secara global, mungkin di referensi yang lain ada yang lebih detail. Disyariatkannya jihad dengan harta. Ya, jadi para sahabat selain mereka berjihad dengan jiwa dan raga, nyawa dipertaruhkan, para sahabat juga berjihad dengan apa? Harta. Ya, sebagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum dan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Bahkan Allah sebutkan harta dan jiwa ini di salah satu ayat. Ya. Misalnya di surat Al-Hujurat ayat 15. Al-Hujurat ayat apa? 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, summa lam yartabu, mereka tidak ada keraguan. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjihad dengan apa? Harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad ini dengan harta juga dengan nyawa. Kalau di zaman kita saat ini belum ada jihad secara fisik. Ya, belum ada jihad cara peperangan yang syar'i ya, jihad yang syar'i belum ada. Tapi jihad sekarang ini jihad dengan apa? Menyebarkan ilmu. Ya, kalau kita punya harta, biayai santri-santri yang nggak mampu biayai. Semampu kita. Karena santri-santri ini belajar agama. Nanti mereka insya Allah jadi dai. Mereka ketika mereka lulus, mereka jadi dai untuk keluarganya dari masyarakatnya, itu biayai. Ya. Kalau ada pondok-pondok lagi bangun asrama, kita ikut mendanai semampu kita.
Karena ini jihad juga, menyebarkan ilmu. Itu salah satu jihad yang luar biasa, pahalanya besar, termasuk amal jariah juga. Ya, insya Allah kalau kita ikut membantu pembangunan pondok atau asrama pondok pesantren atau membiayai santri yang nggak mampu, insya Allah mudah-mudahan itu termasuk amal jariah, amalan yang pahalanya terus mengalir. Ya, mencetak buku-buku agama yang bermanfaat. Ya, ini termasuk jihad di zaman sekarang ini karena masyarakat banyak yang jauh dari ilmu agama, masyarakat masih banyak yang awam. Ya, jadi kalau para sahabat dulu mereka sudah mencontohkan dan kita meneladani Nabi dan meneladani para sahabat, maka buktikan hal itu. Ya, ini kita jujur kepada Allah. Sekali lagi masalah kejujuran. Dan ini kita tahu, kita sendiri yang tahu masing-masing ya, kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang terakhir, pelajaran yang kedua, pelajaran yang lain insyaallah di pertemuan yang lain, yaitu mubadaratus sahabah radhiyallahu anhum ila jihad bil mali wan nafsi wala nabihim uswatun hasanah bil mubadarati ila tabarru bil mali wal jihad fisabilillah aw li maslahatin syar'iyyatin iqtadat lidzalika. Pelajaran yang lain, bagaimana para sahabat itu mereka bersegera. Jadi ada dua hal para jemaah, ada berlomba-lomba dalam kebaikan dan ada bersegera. Ya. Kalau berlomba-lomba tadi ayatnya fastabiqul khairat. Kalau bersegera wasari'u, kan begitu ya? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin. Nanti di surat hadis wasari'u, bersegera. Ya, namanya bersegera itu jangan lelet, jangan ditunda-tunda, cepet-cepetan. Ya, jadi para sahabat ketika Nabi perintahkan untuk berinfak, selain mereka berlomba-lomba, mereka bersegera. Ya, Utsman langsung menggelontorkan 1000 dinar. Abdurrahman bin Auf 8.000 dirham. Ini bersegera. Jadi dalam beramal soleh ini ada dua hal. Selain ikhlas dan mutaba'ah, ikhlas sesuai sunnah, itu penting. Itu syarat terimanya ibadah. Maka ibadah ini juga perlu bersegera kalau bisa berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk hal seperti inilah, untuk surga, hendaknya orang yang berlomba itu berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah Idul Fitri ya, setelah Ramadan. Karena bulan depan insyaallah bulan Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan iman, Islam, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kecukupan. Yang masih punya hutang puasa segera dilunasi hutangnya sebelum datang Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.